Pergi ke pasar membeli ketan, Ramadan tiba hati riang. Mohon maaf lahir dan batin, semoga puasa penuh kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di aula yang kita cintai ini. Selanjutnya, selawat beriringan salam kita sampaikan kepada Allah agar disampaikan ke Nabi besar, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, dengan tidak memperpanjang kata mukadimah, kita buka acara tahrir Ramadan dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Di mana hati menjadi terang, pelita hati mari nyalakan. Kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Raihanul Ayunda Putri. Kepada Raihanul disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ananda Hanum. Semoga dengan pembacaan ini tadi maka lancarlah acara kita dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala TSN 1 di Mampu Kota kepada Bapak Haji Al-Mazhar ASAG MPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah. Bapak KPU, Bapak Ibu Wakil Ketua yang terhormati, yang kita muliakan dan bersemua untuk kita dalam kegiatan Tahun Ramadan tahun 1447 Hijriah. Inilah sudah hadir di hadapan kita bersama. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu Maisuru beserta GSU, kemudian anak kami kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 yang kami sayangi. Pertama sekali kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang sampai hari ini kita masih diberi kelapangan waktu, lapangan tempat dan juga kesehatan yang lebih maksimal. Kemudian salawat dan salam telah dihaturkan kepada Nabi Muhammad yang lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak semua, hari ini sesuai dengan agenda kegiatan asik adalah kegiatan tarhib Ramadan. Bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan. Melaksanakan kegiatan Ramadan tanpa ilmu itu nilainya tidak ada. Makanya perlu kita menerima kajian, belajar bagaimana mengisi Ramadan. Walaupun dalam pembelajaran kita ada materi Ramadan, puasa Ramadan, tapi tentu lebih kita perdalam lagi. Untuk apa? Supaya Ramadan tahun ini. Jadi kepada Ustaz, ini anak kami yang akan mengikuti Ramadan 1447. Berharap Ramadan tahun ini ibadahnya lebih maksimal. Dan kita pasti renungkan supaya kekhususan kita itu tentu kita jadikan mungkin Ramadan tahun ini Ramadan terakhir untuk kita. Jadi Bapak berharap ketika Ustaz kita memberikan pengajian, pelajaran, tausiah di hadapan kita, mari kita simak, mari kita laksanakan dalam kegiatan Ramadan nanti. Kalau enggak, Ananda semua sia-sia. Tentu itu mungkin yang perlu kami sampaikan.
Mudah-mudahan kegiatan ini penuh dengan keberkahan. Dan titip salam kepada kedua orang tua di rumah. Mana tahu dalam keseharian ada kekhilafan dan kesalahan, baik disengaja maupun tidak sengaja. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik dan kita disehatkan penuh dengan rezeki yang limpah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala TEL 150 Kota. Acara selanjutnya tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Eki Rahmat Putra SHI MPD. Kepada Ustadz disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba hitungan 3, anak-anak Ustaz berdiri semuanya. Kecuali ibu-ibu dan bapak-bapak boleh duduk. Hitungan ketiga. 3, berdiri. Ada yang terlambat tadi, silakan ke depan. Ada yang masih duduk. Sudah berdiri semua? Sudah berdiri semua anak-anak hebat, anak-anak soleh-solehah? Sudah, oke. Seperti biasa, Ustaz sebelum memulai tausiah bersalawat dulu. Bisa salawat Jibril? Bisa? Kenapa berdiri Ustaz? Agar lebih hikmat. Jadi baca salawatnya sambil berdiri dan tangannya seperti ini. Saat Muhammad nanti ke ataskan. Saat disebut nama Muhammad Rasulullah, ataskan tangannya kedua. Kemudian kembali lagi. Fahim tuh? Kita mulai sama-sama. Salawat Jibril sampai ya Habibi. Tahu ya Habibi? Oke, dimulai. 1, 2, 3. Sallallahu ala Bapak Haji Al-Mazhar MPD, tokoh senior Kabupaten 50 Kota, walaupun beliau orang agam, ya Pak, tapi hampir setengah abad Pak, beliau di Kabupaten 50 Kota. Siapa yang tidak tahu dengan beliau? Karena pengalaman, dan sampai hari ini pengalaman beliau sangat dibutuhkan di Kabupaten 50 Kota. Oleh karena itu sampai detik ini beliau masih di sini. Kita doakan agar beliau selalu dalam keadaan sehat beserta keluarga dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu majelis guru yang dimuliakan Allah, kita juga doakan semoga
Bapak, Ibu, Ustadz dan Ustazah, majelis guru atau orang tua kita di sini, Allah beri kemudahan dalam segala urusan, keberkahan hidup, dan Allah panjangkan umurnya dalam keberkahan. Amin. Karena ada orang yang panjang umur tapi tidak berkah. Biasanya kalau seperti itu tersiksa hidupnya. Tapi kalau panjang umur diberikan keberkahan, maka nikmat selalu yang didapatkan. Allah, kami berharap Engkau juga berikan keberkahan hidup ini sampai Engkau panggil kembali guru-guru kami ke hadapan-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang teristimewa, kadang salah sebut, yang teristimewa, anak-anak soleh, solehah. Amin. Mau dibilang anak soleh yang laki-laki? Yang perempuan solehah mau? Alhamdulillah. Calon generasi emas. Amin. Calon pemimpin masa depan. Calon bupati, calon gubernur, calon kepala perusahaan, calon kepala bank, calon penjahat. Astagfirullahaladzim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Yang mengaminkan terakhir tadi, semoga Allah nilai itu sebagai kekhilafan, bukan sebenarnya. Amin. Anak-anakku, ya anak-anak, Ustaz di pondok anak-anak juga, manggil anak-anak. 10 tahun lagi Islam ini tergantung antum. Negara ini 20 tahun lagi juga tergantung dirimu. Mau dibawa kemana negara ini? Mau diapain agama ini? Dan menilainya, ingin seperti apa agama ini 10 tahun lagi, seperti apa negara ini 20 tahun lagi, bisa dinilai dari bagaimana calon-calon generasi pemimpinnya sekarang. Tapi Ustadz yakin, karena antum di sini di madrasah ini, minimal Ustadz, kami para guru bisa menilai bahwa kamu sudah punya niat baik berada di madrasah, tanpa menyampingkan yang sekolah di umum. Minimal saat antum sudah di sini, terbukti kamu sudah punya niat baik untuk agama ini. Fahim tuh? Maka insya Allah mudah-mudahan 10 tahun ke depan, andai antum, mana yang pas ini? Antum atau engkau? Atau kamu? Antum aja ya. Biasa antum nih. Andai kata agama ini, negara ini dikuasai oleh calon-calon generasi emas, madrasah sanawiyah negeri
bersatu, liko, insya Allah agama dan negara ini akan diridhai Allah. Amin. Amin. Kafir. Untuk itu Ustaz berharap rajin-rajin belajar. Kenapa? Antum kami tunggu 10 tahun lagi. Antum ditunggu negara ini 20 tahun lagi. Bisa jadi 10 tahun lagi. Maka tolong manjadda, bersungguh-sungguh, wajada. Insya Allah antum sukses nanti jadi pemimpin masa depan. Puji syukur udah tadi ya? Udah siap tadi? Lupa Ustaz. Udah atau belum? Belum ya? Berarti banyak ini mak daripada yang menyamak. Puji syukur kepada Allah. Di pagi yang berkah ini, jadi ada hadis sahih menyatakan ternyata turun hujan itu adalah bukti keberkahan turun. Jadi hujan turun, maka itu artinya keberkahan turun. Maka siapa yang berdoa saat keberkahan turun, maka dia juga dapat keberkahan. Apa doanya? Allahumma shayyiban nafi'an. Siapa yang bersyukur saat keberkahan turun, maka dia dapat juga keberkahan dari keberkahan yang turun itu. Tapi saya yang mengutuk, kan ada tuh turun pulau hujan gua, nah turun hujan, maka dia langsung dijauhkan dari keberkahan. Jadi hati-hati ya anak-anakku, hati-hati, bersyukurlah selalu, positive thinkinglah selalu terhadap Allah agar banyak kebaikan dan keberkahan datang dalam hidup kita. Inna ba'da zanni abadi bi. Jadi kok ada orang atau kita mau melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, datang anggapan tidak mungkin dapat, maka apa kata Allah? Karena itu yang kita anggap, maka tidak akan dapat. Jangan kasih tule, jangan kerajon tule. Patang orang mengajarnya, aduh saya dapat. Lemburuk banyak tiba. Karena sudah menyangka ketetapan Allah seperti itu, zonni abadi. Oke, akan datang itu. Jadi apa yang harusnya ada dalam diri kita terhadap menilai sesuatu? Selalu positive thinking. Andai kata sesungguhnya itu bukan takdir kita, karena kita sudah positive thinking kepada Allah, maka Allah merubah takdir itu agar lebih baik. Fahim tuh? Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berapa menit Pak Haji? Sampai selesai. Masyaallah. Nah, ada 3 golongan manusia yang masuk dan menghadapi Ramadan. Jadi menjelang Ramadan tiba, ada 3 tipe manusia. Catat nanti Ustaz tanya. Kalau tidak dapat, berdiri ke depan, ketawa 10 macam. Siapkan. Ada 3 tipe manusia menghadapi Ramadan. Menjelang datang Ramadan, 3 tipe manusia ini yang hadir. Siapa mereka? Tipe manusia pertama, ada yang bahagia dan senang. Ya Allah, Ramadan akan datang. Tak jarang banyak di antara mereka yang mengeluh
Jadi tidak saja mengeluarkan air mata itu karena menangis, karena sedih, tapi karena sangat bahagia juga mengeluarkan air mata. Siapa mereka? Adalah orang-orang beriman. Kemudian ada golongan yang kedua. Dia gembira tapi sedih. Gembira dengan kedatangan Ramadan tapi dia sedih. Siapa mereka? Orang-orang beriman yang sakit. Ramadan ketibu, alhamdulillah ya Allah. Tapi besar kemungkinan dia tidak bisa ikut. Kenapa? Karena sedang dirawat intensif, harus makan obat. Sedih. Dan yang terakhir adalah orang yang benci, tidak senang dengan Ramadan datang. Onde Ramadan hari ini, mengapa Ramadan itu bawa? Kepuasa boleh. Besok nak makan seharian. Ramadan bawa. Puasa, kepuasa. Sasa angornya puasa tiba. Ini tipe yang ketiga. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak senang dengan ibadah dan ketaatan. Orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang kafir, nggak senang mereka. Kini pertanyaannya, anak-anak Ustaz, kira-kira dari 3 golongan ini antum masuk yang mana? Masuk yang mana? Masuk golongan yang mana? Alhamdulillah. Yang pertama. Anak-anakku, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kita berpuasa besok? Ada apa dengan Ramadan ini? Kenapa kita harus ikut menjadi tamu agung Ramadan, ikut berpuasa di bulan Ramadan? Kenapa kita puasa? Ada apa? Saya yang bisa jawab, tunjuk tangan. Lagi gulu-gulu antangin. Saya masuk angin. Minimal sudah dapat pahala yang jawab. Siapa? Kenapa kita ikut Ramadan besok? Kenapa kita puasa? Ada apa? Tunjuk tangan. Ya, silakan. Questionnya. Afwan. Aufar. Ya Aufar ya. Oke, fadhal. Aufar. Karena bulan berkah. Mantap. Luar biasa Aufar. Tapi ini jawaban yang luar biasa. Karena banyak keberkahan. Bagus. Ada lagi yang lain. Kenapa kita ikut berpuasa di bulan Ramadan? Dan kenapa kita bahagia dan bangga serta senang dengan kedatangan bulan itu? Oke, kata Alfa, karena bulan itu banyak keberkahan. Yang lain? Ayo yang lain. 1-0, laki-laki 1, perempuan 0. Nah, laki-laki lagi. Mas Muk Arsyad, Masya paling cerdas. Silakan. Betul. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Arsyad. Kenapa kita ikut menjadi tamu agung Ramadan? Karena bulan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Luar biasa. Satu lagi lah. 2-0. Ustaz dia 8-0. Ya.
yang solehah, biarlah kami kosong. Siapa ayo calon ustazah? Siapa? Satu lagi. One more. Tafadhal. What's your name? Azmi. Arumi. Masya Allah. Ingat dalam kartu Ustaz. Silakan Arumi. Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk Arumi. Khairum min alfi syahr. Pasti ingat itu Arumi. Ini penghafal Quran ini. Kenapa? Karena bulan itu adalah bulan yang lebih baik, bulan yang paling baik. Bahkan ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Maka kita wajib jadi tamu dan peserta Ramadan. Tepuk tangan untuk semua. Saya yakin ketiga jawaban itu adalah wakil dari jawaban semua. Anak-anakku, Ramadan itu adalah pertama syahrul barakah. Ya Ustaz. Yang kedua syahrul maghfirah. Dan yang ketiga syahrul Quran. Hitungan kedua semuanya berdiri. 1, 2. Berdiri. Saya yang nggak bisa jawab langsung ke depan ya. Oke. Kalau Ustaz bilang 1, anak. 1. Yang nggak ikut silakan ke depan. Tuh banyak yang nggak ikut dan yang lain seperti itu. No, tidak ada. Hanya Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda bahwa amalan sunnah yang dilakukan dalam Ramadan maka nilainya sama dengan amalan wajib. Allahu Akbar. Kita laksanakan sholat sunnah, tapi pahala dan nilainya sama dengan sholat wajib di luar Ramadan. Betapa tingginya kemuliaan dan nilai. Banyak keberkahan dalam Ramadan. Maka lugilah kalau tidak mau lakukan. Paham tuh? Lugilah kalau tidak mau lakukan, bukan rugilah. Kalau tidak mau melakukan, karena perbuatannya sangat ringan. Hanya berbuat baik, pahalanya banyak. Hanya baca Quran 1 huruf, pahalanya 100. Hanya sholat sunnah, sama nilainya dengan sholat wajib. Mantap. Kenapa tidak mau? Kenapa Ramadan ini disebut dengan Syahrul Maghfirah? Siapa tahu? Kenapa dia disebut dengan Syahrul Maghfirah? Bulan yang penuh ampunan. Karena Rasulullah SAW menyatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya yang telah lalu. Ustaz Eki umurnya sekarang 44 tahun. Lebih kurang. Dari mulai balik sampai sekarang ada lebih kurang 26 tahun. Dari balik sampai sekarang 26 tahun menjadi mukallaf. Dinilai Allah dosa dan pahalanya. Kata Nabi, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah atau perhitungan, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. 24 tahun dosa Ustaz Eki itu diampuni kecuali syirik. Allah. Ada ini di bulan lain? Tidak ada ini di bulan lain. Hanya di bulan Ramadan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan ketaatan, dengan penuh keimanan dan perhitungan,
diampuni lagi dosa yang telah lalu. Puasa siang hari diampuni dosa, malam beribadah diampuni dosa, siang malam. Maka wajar orang yang kedua Ramadan Idul Fitri. Ada yang memaknai fitri itu berbuka ya. Ada yang memaknai bukan fitrun tapi fitri. Fitri itu apa? Fitri itu suci. Maka wajar orang yang sudah keluar dari Ramadan dia dalam keadaan suci. Banda suci, siang diampuni, malam diampuni. Siang diampuni dosa, malam terampuni dosa. Siang malam. Tapi syaratnya apa? Iman dan ikhlas. Fahim tuh? Dan yang terakhir, Syahrul Quran. Ramadan itu adalah bulan kemuliaan turunnya Al-Quran. Maka Rasulullah SAW mengajarkan dan menekankan kepada sahabat, wahai saudaraku, wahai sahabatku, tolong ini lakukan. Ini baca Quran. Bahkan baca Quran termasuk amalan utama Rasulullah SAW dalam Ramadan. Baca Quran termasuk amalan utama Rasulullah SAW dalam Ramadan. Siapa tahu informasinya dalam riwayat yang sahih, Nabi berapa kali khatam Qurannya dalam selama Ramadan? Nabi berapa kali khatam Quran selama Ramadan? Banyak riwayat, Ustaz terima semuanya. Nah, mana riwayat yang pernah diketahuinya apa? Nah, dongai lele Ustaz. Nah, Nabi Muhammad SAW dalam kitab Imam As-Suyuti menyatakan bahwa sehari Nabi khatam Quran tidak kurang dari 5 kali, bukan sebulan ya, tidak kurang dari 5 kali khatam Quran sehari. Begitu cintanya Nabi dengan Quran, sampai mana saja Nabi selalu membaca Quran karena Nabi hafal Quran. Karena khuluqul Quran Nabi itu Quran berjalan. Kalau Nabi tidak mokah, tidak mengecek, pasti Quran yang keluar. Maka tidak kurang dari 5 kali khatam Quran dalam Ramadan sehari. Jadi kalau sebulan berapa kali ya? Itu Nabi. Sahabat tidak kurang dari 3 kali. Tidak tahu kemudian Nabi itu 3 kali khatam Quran sehari. Begitu cintanya mereka, apalagi dalam Ramadan. Imam Syafi'i 40 kali khatam Quran selama Ramadan. Coba lihat nanti informasi Imam Syafi'i berapa kali khatam Quran selama Ramadan. Jangan Mbah Google tahu itu. Kenapa? Karena ternyata dalam Ramadan ada kemuliaan yang lebih yang Allah berikan kepada sang pembaca Quran. Tidak hanya pahalanya dilipat gandakan, tapi Allah juga menghunjamkan kalam-kalam Quran ke dalam jiwa yang membacanya, sehingga dia lengket menjadi karakter, menjadi jati diri. Awalnya memang hanya dibaca, tapi setelah dia lama-lama, jadi Al-Quran ini mukjizat. Salah satu mukjizatnya, kalau coba bersama Quran, maka Quran itu masuk ke dalam jiwa kita. Mukjizat Quran, dia masuk ke relung hati manusia kalau kita selalu bersama Quran. Sehingga tidak jarang ada orang yang akhlaknya nih, Allah, taatnya luar biasa, adabnya mantap. Kenapa? Quran sudah di dalam. Kenapa? Karena sering bersama Quran. Maka karena sesuai Quran. Fahim tuh? Pertanyaannya adalah, ini terakhir ya, Ustaz,
Coba caranya kami untuk dapat itu. Dapat kemuliaan Ramadan, dapat keberkahan, dapat ampunan Allah. Kami harap dapat kemuliaan Al-Quran. Nah, coba catat di hatinya. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan, keberkahan demi keberkahan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala selama Ramadan itu? Minimal ada 3 cara. Yang pertama, perbaharui niat. Allah, saya ikut Ramadan, insya Allah ikut Ramadan karenamu ya Allah, bukan karena si Arsan ikut Ramadan, ikut puasa, anak ikut puasa, tidak. Bukan karena dipaksa orang tua, bukan karena terpaksa, tapi saya ikut puasa bulan Ramadan karenamu ya Allah, untuk mencari ridhamu ya Allah. Ini dulu, pertama kan, luruskan niat bahwa kita ikut puasa besok karena Allah. Paham tuh? Paham tuh? Yang kedua, cara yang diajar dan Nabi, buat target. Kalau bisa lah, bali beko karton sekali yang putih supaya nampak tarang tulisan. Buat tulisan di situ, cantumkan, lengketkan di dalam dinding kamar. Buat situ target Ramadan, baca Quran, khatam 3 kali, tarawih setiap hari ke masjid, tahajud setiap malam, sedekah 30 hari sehari, 30 hari, 30.000 sehari. Apa lagi? Membukuan tetangga setiap hari. Paham tuh? Buat target. Kalau tidak ada target lah, sama je orang butuh, pergi berjalan mengapai-gapai. Kemana tuan? Apa? Kemana tuan? Tidak jelas mau ngapain dia. Ya. Maka setelah kita berniat, luruskan niat, buat target. Nah Ustaz, buat kesepakatan gini lah. Ya Pak Ji, Pak Kepala, buat kesepakatan gini, rencana anak-anak Ustaz semua berapa kali kita besok khatam Quran? Coba sepakati. Kita buat target minimal. Tapi target itu kalau bisa jangan sedikit. Target itu mimpi. Mimpi itu setinggi langit. Berapa? Kita sepakati sekarang. Berapa kali khatam Quran selama Ramadan? Oke, gambaran. Kalau sekali khatam Quran berarti sehari sejuz. Kalau sehari sejuz supaya murah, 4 sampai 5 halaman setiap selesai sholat. 4 sampai 5 halaman setiap selesai sholat 5 waktu. 5 halaman. Maka selesailah 1 kali khatam Quran selama Ramadan. Kalau 2, 8 sampai 10 halaman setelah selesai sholat. 2 juz sehari. Yang pernah dicoba, anak-anak Ustaz juga pernah coba ya, yang memang bagus bacaan Qurannya 30 sampai 40 menit sajus. Yang agak belehak-lehak bacaannya sejam atau 40 menit, 45 menit dia baca Quran alif 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 la 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 lam mim. Itu kurang apa kan? Itu sejam paling lama. 1 juz. Itu gambaran tuan-tuan. Nah, kira-kira kita buat target sekarang berapa kali kita khatam Quran? Ayo. Ada Ustaz dengar 2, yang lain. Berapa kali kita khatam Quran besok? Ayo. Nah,
Orang di sana merencanakan keburukan. Kita sekarang merencanakan kebaikan. Mari semangat. Berapa? Berapa kali khatam Quran? Berapa kali? Jangan lihat ini Ustaz cuma ngasih tanda aja. Berapa kali? Berapa kali? Oke. Agak banyak suara keluar 2 kali. Oke. Siswa-siswi MTSN 1 Liko Kabupaten 50 Kota, insya Allah Ramadan 1447 Hijriah ini insya Allah 2 kali khatam Quran. Takbir! Nah, semangat ya. Takbir! Nah, 2 kali khatam Quran ya, tolong ingat baik-baik. Ini luar biasa nih. Kemarin Ustaz ya, mungkin karena sekolah umum. 1 kali khatam Qurannya berat. Nah, di SMP, tapi tidak perlu disebutkan SMP-nya yang mana. 1 kali khatam Quran, ada 5 orang yang bersuara. Ini 2 kali khatam Quran, hampir semuanya bersuara. Luar biasa. Nah, itu yang kedua langkahnya, nak. Kemudian bagaimana langkah yang ketiga? Langkah yang ketiga adalah manjadda wajada. Lah sudah berniat buat target usaha sungguh-sungguh. Jangan biarkan lah dibuat lah dekat karton tu di padian di kamar tu tak pernah ditengok-tengok. Jangan ke kerajaan yang nengok sana doang. Maka manjadda harus diusahakan sungguh-sungguh. Ikhtiarnya harus maksimal. Nah, kalau naya anak Ustaz Karajon nanti goa, insya Allah kemuliaan Ramadan akan antum dapatkan. Keberkahan Ramadan akan antum raih. Ampunan dalam bulan Ramadan insya Allah Allah berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz kita. Semoga apa yang disampaikan kepada kita semua bisa kita amalkan. Acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Waka Kurikulum kepada Ibu Lili Putrina SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah, pada hari ini kita telah mendengarkan tausiah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan oleh Ustadz kita. Mudah-mudahan nanti semua yang disampaikan oleh Ustadz Ananda laksanakan selama bulan Ramadan. Itu harapan kami. Untuk pagi ini kita setelah ini masuk ke kelas karena ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wali kelas, serta ada mengisi suatu belangko nanti nomor HP anak ibu diperlukan untuk kelas 7 dan kelas 8. Untuk kelas 9 ada nanti pengisian tanda tangan mengikuti TKA. Jadi belum ada yang pulang. Untuk kegiatan kita hari ini adalah hari terakhir kita belajar di madrasah. Hari terakhir belajar di madrasah sebelum kita melaksanakan puasa. Jadi ibu menyampaikan tolong
tahu dengan berita yang Ibu sampaikan sehingga Ananda bertanya-tanya pula nanti. Untuk kegiatan kita mulai dari hari Senin besok sampai hari Minggu, hari Senin tanggal 23, hari Minggunya sampai tanggal 22, kegiatan Ananda belajar dan kegiatan ibadah di rumah bersama orang tua. Kegiatannya antara lain, tidak boleh ditinggalkan kegiatan ini. 1. Sholat 5 waktu tidak boleh ditinggalkan. Paham? Yang kedua, Anta iksiru wallani, Anta misbahus suduri. Terakhir sama-sama. Sekarang ada malaikat yang menyaksikan, Allah juga saksikan. Silakan dengan semangat. Sallallahu ala Muhammad. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Ulang. Silakan berdiri dulu lagi. Hitungan kedua kunci mulut. Oke, kalau ini 2 ya. Kalau Ustaz bilang 2, cinta. Oke. Jangan nanalah, aku saja lah. Nah, kalau di pondok nggak apa-apa. Jadi yang 1 aku, atau saya atau aku? Mana 1 orang tuh? Aku ya. 1 aku, 2 cinta. Yang ketiga seperti ini. 3 Ramadan. Ya. Apa? Ramadan. Nah, 3 Ramadan. 3. Kalau Ustadz bilang 4, pasti bisa. Allahu Akbar. Pasti bisa. Ulang. Yang salah nanti geser hidup dirinya ya, biar nampak yang salahnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tepuk tangan untuk semua. Silakan duduk kembali. Ingat, nanti Ustaz tanya ya. Kenapa bulan Ramadan itu disebut dengan bulan keberkahan? Kenapa tidak? Karena setiap kebaikan yang dilakukan. kami sampaikan pesan di grup orang tua bahwa Ananda punya kegiatan di rumah selama 1 minggu. Yang kedua, mulai tanggal ini tergantung di kampungnya masing-masing. Ada di kampungnya yang di nagarinya puasa hari Rabu, berarti Ananda menyesuaikan. Ada yang hari Kamis. Jadi mulai Rabu Ananda sudah tanggal
kegiatannya kita mulai masuk jam 8. Jam 8 Ananda, tapi jam 8 kurang 5 Ananda sudah berada di madrasah. Kegiatan kita 10 menit pertama infak Ramadan. Semua kamu harus berinfak, karena infak ini nanti akan dimanfaatkan di tempat kamu berada. Semarakkan Ramadan dengan tadarus dan hubungi nanti pengurus masjid atau musola. Kamu terlibat dalam kegiatan Ramadan, mungkin sebagai protokol, mungkin sebagai nanti memberikan ceramah singkat. Tunjukkan perilaku-perilaku yang baik kepada orang tua kita dan masyarakat kita. Jaga nama baik. Siapa infaknya yang terbanyak, kelas berapa infaknya yang terbanyak, nanti dia akan dikasih reward. Bisa? Bisa? Tolong sampaikan ke orang tua, kami bulan Ramadan tiap hari berinfak. Boleh orang tua ikut berinfak di madrasah ini. Kemudian pelaksana tadarus 10 menit pertama infak Ramadan. Setelah itu kita tadarus sampai jam 9. Tadarus kita bergantian, nanti ada catatan tadarusnya sudah ibu buat.